kita melatih pegawai karyawan-karyawan kita untuk bisa menjadi operational health and safety gitu loh. Baik. Halo Sobat Venue, kembali lagi di acara Ngoprek Event, ngobrol pariwisata, ekonomi kreatif, dan event. Hari ini kita akan membahas tentang safety, healthy, and sustainability event in new normal. Untuk itu saat ini saya sudah bersama dengan Pak Rian. Adrian, halo Pak. Halo. Pak Rian ini selaku Direktur Utama Indonesia Convention Exhibition, ICE atau ICE BSD. By ICE pada bulan ini ya Pak, Bulan ini genap berusia 5 tahun, 5 happy tahun. anniversary Pak. Thank you, terima kasih semuanya. Gimana nih Pak, perjalanan selama 5 tahun ini ya? Banyak Agak suka dukanya, ya. tapi banyak kan sukanya. Karena kita ngelihat dari sejak 5 tahun lalu tuh trennya bagus. Oke. Growth-nya itu tiap tahun kita dapat hampir 30%. Wow. Until saat ini, ya kan? Jadi kalau kita lihat tuh dari mulai berdiri, kita punya growth itu masih tersendat. 2016 ke 2017 tuh growth itu 30. Konstan tuh 30% terus. Sampai kemarin begitu mulai, tahun ini juga bagus sebenarnya. Cuma begitu bulan April ya udah selesai semuanya. Corona Pak. Corona. Emang corona jadi troublemaker nih Pak buat semua industri ya termasuk MICE. Oke Pak, sebelum kita mulai acaranya, kita biasanya ada rapid test Pak. Pertanyaan singkat yang Bapak Rian jawab dengan spontan. Amerika atau China Pak? Amerika. Because it's a much different country and I know saya lebih tahu, lebih kenal. Oke. High risk atau low risk Pak? Medium risk nggak bisa. Dua Pak. High risk. High risk. Karena high return ya Pak. High risk, high return ya. Iya. B2B atau B2C Pak? B2C. B2C. Why? Untuk current situation saat ini yang memungkinkan digarap dengan cepat itu B2C. Oke. Nah Pak, sebenarnya terkait situasi sekarang ini Pak, trennya ke depan. Itu bukan tren, tapi Atau tadi pilihan kan. pilihan, Oke. oke. Tapi kalau ngomongin tren MICE industry saat ini, kita mesti ngelihat fundamentalnya. Kenapa bisnis ini saat ini seperti ini? Bisnis saat ini trennya slow dan akan continuously to be slow sampai nanti vaksinnya tuh ketemu, ya kan? Karena pandemi ini berakibat terhadap ekonomi kan. Nah, ekonominya juga berakibat terhadap industri kita. Jadi selama vaksinnya belum ketemu, saya rasa industrinya akan seperti ini aja. Ya, diem pelan-pelan gitu loh, slow. Nah, kita mesti menyiasati itu dengan beberapa langkah kecil. Ya, contoh yang paling gampang itu virtual. Tapi cuman kedepannya itu virtual itu nggak akan bisa menggantikan yang namanya industri MICE. Karena industri MICE itu kan ketemu Tatap muka itu masih langsung. penting gitu Pak. Itu penting banget. Gitu. Kita bisa ngelihat industrinya itu memang selama ini akan mengalami kesulitan sih. Kesulitannya. Termasuk itu berlaku global ya Pak, nggak hanya di Indonesia aja kan pastinya. Iya. Kesiapan kita menghadapi itu industri ini gimana Pak? Seberapa siap kita beradaptasi dengan pandemi ini ya? Industrinya mungkin melakukan persiapan-persiapan, tapi orang-orang yang kita siapkan itu juga mesti siap terhadap apa yang industri itu lakukan. Contohnya paling gampang begini, kita udah menyiapkan protokol kesehatan ya untuk acara-acara di MICE. Cuma itu kan menyangkut beberapa pihak, bukan cuma pelaksananya, tapi juga pesertanya. Gitu. Peserta ini juga penting kan untuk bisa dieducate gitu loh. Diedukasi supaya Gitu. mereka dia terbiasa dengan pola new normal ini yang ketika mengunjungi sebuah event atau seperti itu ya Pak. Kalau kita lihat kan sekarang kita menyiapkan semua itu untuk mereka. Cuman mereka juga mesti punya confident bahwa mereka memang datang ke satu acara yang sehat, yang aman buat mereka juga. Kalau kita ngelihat sekarang mall aja, mall itu kan pada buka. Cuman kan mall itu buka sekarang kalau kita lihat hasilnya juga nggak terlalu bagus. Ya. Karena bukan cuma penyelenggaranya, tapi si marketnya sendiri, pasarnya sendiri harus bisa yakin bahwa dia datang ke tempat yang sehat.
dan aman. Sehat dan aman itu kan relatif, sangat relatif, karena mereka itu kalau belum ada obat, belum ada vaksin, itu rasa aman itu semu, ya kan? Semu Masih banget. dak-dikduk gitu ya. Masih dak-dikduk. Harus ada obatnya dulu gitu loh. Obatnya dulu, ya vaksinnya dulu. Baru rasa aman itu kan akan timbul. Nah sekarang ini during situasi itu, yang aman itu adalah virtual, ya kan? Virtual, makanya virtual ini mengalir, ya kan? Lebih banyak diselenggarakan saat Yap. ini. Karena selain murah, itu ya memang salah satu yang sehat, gitu, yang bisa dilakukan saat ini. Itu akan mempengaruhi bisnis venue ke depan, Pak. Kedepannya after vaksin itu ditemukan mungkin akan berakibat, tapi tidak terlalu besar. Karena gini, akan terjadi perubahan-perubahan kebiasaan. Yang tadinya orang berdesak-desakan segala macam, karena mereka mengalami pandemi itu, mereka akhirnya sadar terhadap satu ancaman, gitu, ancaman baru, bahwa ancaman kesehatan itu penting, gitu. Ya. Jadi itu kan akan sangat merubah pola hidup pasar. Berarti mau nggak mau kita memang beradaptasi dengan teknologi juga diperkuat. Nah, dari AIS sendiri untuk mensiasati ini kan ada jangka pendek, menengah, dan panjang ya Pak ya. Ini kalau syukur-syukur sih vaksinnya bisa langsung ketemu, itu masalah mungkin udah selesai gitu ya Pak. Ini kan tapi kita nggak tahu nih kapan nih vaksin ini bisa ketemu. Nah, selama masa ketidakpastian itu, misalkan dari AIS sendiri gimana Pak? Karena ya seperti Bapak bilang tadi, trennya virtual, hybrid ya, paling nggak hybrid lah ya. Di situ teknologi menjadi penting kan ya, sama selain SOP yang protokol kesehatan yang sudah dikeluarkan oleh government. Kalau jangka pendek, kalau kita lihat ya, ada beberapa event ngomongin MICE itu kan sebenarnya ada segmen-segmennya ya. Ya. Kita ngomong ada meeting, insentif, convention, exhibition. Kalau meeting itu sekarang kan udah pasti hybrid, ya kan? Ada yang pakai virtual, ada yang langsung. Ya. Convention itu sekarang ini belum banyak terjadi. Oke. Ya. Tapi mungkin banyak beberapa terjadi di virtual. Cuma convention itu salah satunya yang penting adalah orang tuh ngelobi kan. Dan itu tuh masih belum bisa tergantikan oleh virtual. Yang ketiga, terus kita ngomong, yang terakhir kita ngomong exhibition. Ya. Ya, kalau insentif udah pasti nunggu lah. Itu nggak bisa virtual juga tuh. Ya, Agak karena susah, insentif itu paling tuh susah. ngumpulin karyawan untuk apresiasi dan segala macam. Nah, exhibition itu sekarang ini yang menjadi PR besar sebenarnya. Karena exhibition industry itu mereka udah coba tuh, ya kan, melakukan di Shenzhen Fair, mereka lakukan virtual. Shenzhen. Ya. Hannover Messe juga saya rasa kemarin melakukan. Cuma memang di dalam exhibition itu mereka ada feel and touch. Feel and touch itu juga penting, dan itu belum bisa tergantikan secara virtual. Kalau menurut saya. Kedepannya mungkin akan menjadi hybrid, ya, benar-benar hybrid. Jadi antara offline dan offline itu jalan bareng. Cuman itu kan bedanya nggak jauh dengan marketplace, karena marketplace e-commerce juga udah melakukan itu. Jadi memang sekarang itu e-commerce dia turun jadi offline. Nah, offline-nya sekarang naik jadi e-commerce. Jadi memang di tandem gitu. Saya rasa mungkin tren kedepannya begitu sih, saya lihat. Ya. Itu jangka Pendek ya, ya, ke menengah. Nah, menengahnya sendiri kita lihat tahun ke depan deh. Setelah vaksin ini ada, terus tren behavior people itu berubah nggak sebenarnya? Jangka panjangnya sendiri sebenarnya kita melihat dari tren yang di jangka pendek, jangka menengah sih. Ya, setelah itu baru kita bisa melihat dan planning ke depannya seperti apa industri. Ya. Nah, Pak, perilaku ini kan pasti berubah ya, sedikit banyak pasti mempengaruhi yang terjadi di masa pandemi ini, karena mereka, masyarakat, bahkan dari anak SD itu sudah terbiasa dengan Zoom meeting kayak gitu ya, belajar secara virtual. Jadi kalau dari 4 unsur MICE itu, meeting, insentif, yang mungkin terpengaruh gitu pola pasarnya di meeting dan convention ya Pak. Kalau exhibition hampir semuanya. Hampir semuanya terdisrupt. Cuman yang memang mungkin agak less disruption itu di insentif, karena insentif kan lebih banyak untuk kegiatan perusahaan-perusahaan corporate ya. Cuma kalau yang namanya meeting, convention, exhibition udah pasti terdisrupt, karena ini kebiasaan baru kan. Orang ada yang happy
dengan work from home, ya kan. Terus ada juga orang yang memang happy harusnya work from the office atau ketemu orang secara Tatap real. muka, in person gitu ya. Jadi kita masih bisa nanti ngelihat behaviornya ke depan tuh trennya setelah ini berakhir kalau saya lihat sih. Karena kita nggak bisa meramalkan apa yang terjadi sebelum ini benar-benar lewat masa pandemi ini. Yang bisa kita lihat sekarang adalah orang-orang udah mulai merasakan enak gitu berhubungan dengan teknologi. Ya. Dan mereka dipaksa oleh situasi untuk embracing teknologi. Ya, dipaksa untuk bisa ngerti, dipaksa untuk bisa menyesuaikan diri. Kalau dulu kita ketemu arsitek, kita mesti ketemu berjam-jam, ya kan, ngebahas line by line. Dengan kebiasaan baru kita bisa ngelihat gambar-gambar dari secara virtual dan dijelaskan dengan telunjuk virtualnya dia, gitu loh. Ya. Dan kita juga bisa membalas dengan telunjuk virtualnya kita, ya kan? Which is that is important gitu untuk saat ini karena kita mereduce terjangkitnya penyakit, ya. Tapi nantinya ke depannya itu bisa menjadi sesuatu yang nyaman, ya, karena you don't have to fly, ya kan. Terus kita nggak usah ketemu langsung, kita bisa bekerja dari manapun, dan itu merupakan suatu hal yang seksi, ya kan, kalau menurut saya. Kaitannya dengan industri kita, yang tadi saya bilang, kadang-kadang you can have that, kita bisa punya kenyamanan itu, tapi kita nggak bisa ngebangun chemistry lebih daripada itu kalau kita nggak ketemu face to face, gitu. Sama di industri kita, kalau kita bikin pameran, kita tuh pengen orang datang ngomong sama kita sambil kita nunjukin produknya, ya. Orang juga sama begitu. Kalau kita mau beli sesuatu yang besar atau proyek yang besar, kita mau ketemu orangnya karena we trust satu produk, kedua we trust the person, ya. Atau bisa malah kebalikan, we trust the person first, yang kedua tuh produknya. Jadi itu saling terkaitan dan itu tuh basic humanity, gitu. Basic humanity bahwa mereka perlu feel and touch and chemistry, ya. Which is kadang itu belum bisa didapat dari secara virtual. Nah Pak, ini kan tadi Pak Rian bilang ketidakpastian ya, sementara as a business kan ini harus survive ya Pak, bertahan. Sementara regulasi dari government juga belum jelas. Ini kapan nih mulainya kan? September. Ada yang bilang September. Di itu, tapi masih abu-abu juga ya Pak, masih belum jelas nih ya. Sebenarnya kita mau mulai dari bulan Juli. Tapi kan ini keterkaitan dengan izin dan sebagainya. Cuma Juli Agustus itu kalau kita bilang itu bukan MICE activity. Karena itu sifatnya lebih ke special event, ya kan? Ada event-event kecil yang kita mau start as a pemanasan, buat pemanasan. Kalau meeting sih government saya rasa sekarang udah mulai, ya kan. Cuman yang sifatnya besar itu kan masih menunggu perizinan. Apalagi PSBB-nya kemarin kan diperpanjang karena memang banyak sekali yang terjangkit baru gitu ya. Dan itu memang harus cepat-cepat dicegah. Karena kalau enggak nanti terus-terusan. Kalau kita lihat tren dunia sebenarnya vaksinnya ini udah mulai dicobakan di Amerika. Yang tadinya awal tahun itu diproduce massal, kemungkinan saya lihat di berita sih ya. Saya lihat di berita itu kemungkinan di awal-awal Oktober udah diproduce massal di Amerika sendiri. Mudah-mudahan itu bisa diikuti oleh negara-negara lain segera gitu ya, termasuk Indonesia, supaya vaksin itu cepat diproduksi dan dites, disebarluaskan. Itu sangat membantu untuk membangun kepercayaan masyarakat untuk keluar, ya. Nah, kalau keluar, mereka bisa keluar dan beraktivitas secara normal, itu akan mendongkrak perekonomian secara keseluruhan. Dan begitu ekonominya bagus, pasti juga di kita industrinya akan naik, akan pelan-pelan ngikutin. Cuman ngikutinnya itu seperti apa kita belum tahu, karena kita we have to see what is in it gitu. Karena pasti kan sumbernya kan yang paling utama dulu nih, ya kebutuhan primer dulu. Pasti. Ya setelah itu baru kebutuhan yang sifatnya lebih less needed gitu. Pasti deh Pak. Dan MICE itu bisa dibilang masuknya nanti sekarang ini udah tersier gitu ya Pak.
sudah sebuah kegiatan yang mewah gitu ya Pak. Bisa dibilang gitu kan? Dibilang mewah karena Kebutuhannya beda. bukan kebutuhan primer. Bukan Ya, kebutuhan primer kan sandang pangan papan. Selebihnya tuh kebutuhan bisnis. Kebutuhan bisnis itu kan beda. Bisnis itu bisa dilakukan sekarang dengan bantuan teknologi. Cuman memang untuk melakukan sesuatu kegiatan MICE itu memang ekstra, ya kan, di luar. Even government when they want to do something Itu like that, yang agak ya itu perlu ada biaya dan manpower yang cukup untuk melakukan itu. Ya, jadi memang kebutuhannya itu kebutuhan boleh dibilang lebih ke tertier ya, bukan kebutuhan utama. Cuman memang it must be done juga gitu, karena MICE industry itu kalau kita dilihat di service industry itu salah satu barometer perekonomian ya di satu negara. When satu negara itu punya activity MICE yang cukup baik, biasanya itu menunjukkan bahwa negara itu Perekonomiannya oke. perekonomiannya kuat, bagus.